Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku. Ini ada NMAX All ya, NMAX sepuh, NMAX sudah sepuh. Masalahnya masalah klasik ya, biasa. Masalah ABS-nya nggak bekerja. Kemudian muncul indikator di DTC-nya ini seperti ini. Ya. Oke. Yang pertama, lampu ABS menyala. Lampu ABS menyala ya. Kemudian speed sensornya tidak bekerja. Nah, biasanya di sini juga engine checkingnya nyala mode 42. Kemarin begitu, tapi ini kok hilang sendiri ya. Ya, ini hilang sendiri. Nanti biasanya muncul lagi. Tapi yang jelas pada waktu ini ABS tidak bekerja. Nah, coba kita cek, kita uji. Speednya ya, speed sensornya juga tidak bekerja, tidak berjalan. Coba ini roda depan diputar, ya. Nah, ini enggak ada. Nah, terus kenceng. Oke, enggak muter. Roda belakang juga. Nah, ini sudah kita lepas ya, enggak perlu dicoba. Ini kemarin sudah kita coba. Ini juga tidak bisa menyensor. Jadi sebuah sistem ABS anti-lock brake system itu bekerjanya begini. Bekerjanya adalah ketika terjadi pengereman yang mendadak, kaget, putaran tinggi, merem mendadak, maka pada waktu itu sistem rem akan biasanya mengunci, baik depan ataupun belakang. Nah, pada waktu pengereman yang mendadak tersebut sangat kenceng karena mungkin di depannya ada emak-emak yang reteng kiri itu ya, tapi beloknya ke kanan atau ada ayam. Maka pengendara kaget sehingga dia akhirnya ngerem mendadak. Bentar. Ini pegang, Mas. Nah, nih, fokus di motornya aja. Jadi terus akhirnya gimana? Akhirnya yang terjadi adalah membahayakan pada pengendara karena bisa terjadi selip ngepot. Kalau yang kenceng di rem depannya, maka bisa ngubit belakangnya. Kalau yang kenceng belakangnya di rem macet belakangnya bisa gosek belakang, berarti bahaya. Nah, supaya tidak terjadi bahaya pada waktu pengereman yang mendadak, istilahnya supaya hidrolis rem ini tidak ngancing, langsung cek ngancing. Inilah yang menyebabkan bahaya itu karena dia ngancing tersebut dengan putaran tinggi. Maka rem ini ya dilengkapi dengan unit anti-lock brake system ABS, di mana di dalam rem ABS itu yang bekerja utama adalah ini namanya modulnya. Ini modulnya. Isinya apa sih? Isinya di dalam ada sebuah motor servo, ada sebuah motoran yang dicatu daya oleh arus di sini. Namun dia bekerja karena ada sebuah rangkaian elektronik yang disebut dengan modul. Nah, di modulnya ini akan mengontrol kerja dari motor ini. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah pada waktu terjadi pengereman yang mendadak tersebut, nih, ataupun yang kanan ataupun yang kiri, di mana bagian roda yang ngancing tersebut itu akan dibaca oleh ini. Ini. Yang sini ya. Nah, ke sini Mas.
Oke. Nah, di sini ada namanya apa? Sensor speed. Nah, ada sensor speed. F variable speed sensor. FSS variable speed sensor. Ini di sini nih. Di sini ada reluktor ya ini. Wis iki koyo bolong-bolong iki ya ketok ya Mas ya. Ini cakramnya. Di sini ya. Nah, seperti ini. Ini posisinya berdekatan, ini seperti pulser, seperti pulser, Mas. Jadi pada waktu berputar, maka sensor speed ini mendapat sinyal dari bolong-bolong ini. Bolong buntu. Sehingga ini menghasilkan sebuah nilai tegangan kecil, biasanya sekitar 0,7 sampai 1,4. Nah, tegangan kecil ini kemudian ya, frekuensi tegangan ini dibaca oleh apa? Oleh modul. Itu yang belakang. Terus yang depan. Yang depan ini ya, di sini ya. Nah, tadi sudah kita gantungkan ke sana. Yang di sini juga ada. Nah, sama. Begitu berputar, dia baca, menghasilkan tegangan, dibaca oleh modul. Nah, setelah dibaca oleh modul, maka modul ini bisa beraktivitas. Nah, kapan ABS itu bekerja? ABS bekerja ketika ada kuncian, ada putaran tinggi, ada putaran kecepatan tadi, kemudian direm mendadak. Setelah ada rem mendadak, asumsinya adalah macet. Kalau macet, maka sensornya ABS pada waktu itu tidak mendapatkan gelombang dari reluktor, sehingga tegangannya yang dikirim ke motor servo ini ya bisa dikatakan mengecil atau enggak ada. Nah, pada waktu itulah memerintah untuk gembosi. Jadi motornya ini modelnya dia ngembosi. Tahu ngembosi ya? Apa ya istilahnya? Ngobos. Membuang mau kayak gitu loh, kayak dikemposin, kayak dikasih angin palsu. Tapi diatur oleh motor ini. Sehingga gini cara kerjanya, Mas. Begitu ada cakram yang macet, cep gitu, maka sensor speed mengirim sinyal sehingga piston di sini jadi Loh kok bisa gitu? Karena minyak yang mengalir ke sini ini dipotong-potong atau digembosi oleh modul dan motor ini. Nah, jadi cakramnya jadinya gini. Sampai bisa jalan lagi. Tapi posisi tetap mengerem. Cuman ngeremnya tidak sampai menghancing. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, itu seperti itu kira-kira cara kerja dari ABS. Lah motor ini, ABS ini melotot terus dan ininya rusak. Modulnya rusak. Nah, kalau modul rusak, akibatnya apa? Akibatnya apa, Mas? Kalau modul rusak, akibatnya adalah satu, speed sensornya, speedonya ini ikut mati. Yang kedua, ABS ini nggak bekerja, sehingga yang menyala nanti di sini biasanya lampu ABS menyala terus, ditambah lagi dengan engine checkingnya juga menyala. Kita matikan dulu ya. Seperti itu ya. Nah, dalam hal motor ini ya pada motor ini nanti akan kita bukan kita sempurnakan ya, akan kita atasi dengan solusi ya. Yang pertama, supaya motor ini tetap bekerja normal. Masalahnya gini, kalau ABS itu mati, tidak bekerja, modulnya ini mati, itu dampaknya adalah speednya tidak jalan. Nah, padahal ECU ini itu juga membaca sensor speed. Pada waktu motor itu terjadi speed yang tidak bekerja, ya, artinya di sini speed sensor bekerja, modul nggak bisa bekerja, sama saja, akhirnya tidak bisa mengirim sinyal ke ECU, sehingga ECU tersebut tidak membaca kecepatan motor tersebut. Artinya akhirnya di sini muncul DTC 42, engine checkingnya nyala 42.
dan ABS-nya menyala. Nah, pada waktu itulah pas putaran motor tinggi suhu 100 derajat biasanya ya, kemudian nyala engine 42 DTC, ECU-nya jadi ngawur. Artinya ngawur adalah tidak bisa mengirim ke aktuator injektor dengan tepat. Tidak bisa menyemburkan bahan bakar dengan baik. Karena apa? Karena dia bertanya-tanya dengan kecepatan kok nggak ada, bingung dia. Nah, bingung akhirnya motornya berbet. Kayak TPS rusak itu loh, ngempos. Itu. Jadi ABS modulnya rusak, pengaruhnya di speed juga, akhirnya berbet motornya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah nanti kita sempurnakan, kita perbaiki ya. Kalau beli modul ini kan mahal ya toh. Nah, coba nanti setelah ini kita akan mencoba membuat alternatif bagaimana untuk mengatasi solusi murahnya supaya tidak menghabiskan Uang. ini kantongnya ini supaya nggak jebol ya. Tuh, oke. Terima kasih. Ini untuk singkatnya penjelasan ABS. Nanti yang untuk mengatasinya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.